Jika putrimu peduli padamu ayahnya, di mana dia? Suruh dia kembali sekarang juga. Putrinya hidup lancar dan sukses. Untuk apa dia kembali demi ayah yang tak berguna? Bukankah begitu? Peraih nilai tertinggi menjadi binatang kecil. Saat dia lulus ujian dulu, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau percaya. Sudah bertahun-tahun, dia tidak akan kembali lagi. Jati patulah dan bubuhkan cap jarimu di sini. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Aku ingin menunggu anakku kembali. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Ayah aku kembali. Ayah. Lepaskan. Ayah. Ada apa denganmu? Cepat bangun. Kan Xiangnan. Kamu siapa? Aku Xiangnan. Aku kembali. Xiangnan. Kamu kembali. Aku tahu itu. Sudah kubilang anakku, pasti akan kembali. Binatang kecil ini, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Binatang kecil ini, yang membawa aib bagi desa kita. Cepat keluar dari sini. Keluar. Keluar. Kamu pergi dulu. Jangan kembali dulu. Ayah. Mengapa? Pergi dulu. Ayah. Desa keluarga Chen kita tidak menyambutmu binatang kecil ini. Bawa orang tuamu bersamamu. Dan cepat keluar. Pergi sejauh mungkin. Ayah. Bukankah kau membalas suratku? Mengatakan kau sehat-sehat saja. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Kau binatang kecil. Beraninya kau mengatakan itu. Kau masuk Harvard di Amerika Serikat. Tapi bukankah kau hanya melayani orang asing sebagai binatang kecil? Kau benar-benar mempermalukan desa keluarga Chen kita. Namun, aku belum melihatmu mengirim ayahmu. Bahkan 1 sen pun. Ayah, bukankah kau membalas surat mengatakan kau sudah menerima uangnya? Aku menerimanya. Ayah menerimanya. Apa yang kamu terima? Jika dia benar-benar mengirimimu uang, bagaimana kamu bisa habiskan seharian? Mengais dan memungut sampah, dan bahkan tidak bisa makan satu bakpao pun. Berhentilah membela binatang kecil ini. Dia hanya tidak berguna dan tidak punya hati. Ayah, maafkan aku tidak tahu. Kau sudah sangat menderita. Anakku. Jangan menangis. Anakku. Selama ayah melihatmu baik-baik saja di luar sana, ayah akan merasa puas. Si cacat ini, binatang kecil ini, pertunjukan munafik macam apa yang kau lakukan di sini? Kepala desa, cepat usir mereka berdua. Kalau tidak, jika atasan tahu, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Besok grup Alpha, bos besar akan datang, agar mereka melihat pemandangan kita ini. Betapa memalukannya itu bagi desa keluarga Chen kita. Cepat, coret nama Shuzi, cepat suruh dia pergi. Keluarkan catatan leluhur. Cukup. Ayahku selalu hidup sederhana dan menerima takdirnya, dan baik kepada orang lain. Mengapa kalian harus menindasnya seperti ini? Xiangnan, menurutmu siapa yang berani menggertak ayahmu yang tidak berguna itu? Benar kan? Lihat saja dia sendiri, penampilannya yang setengah mati. Hari ini aku, bahkan jika aku menamparnya, aku masih akan merasa tanganku kotor. Anakku. Takut. Anakku. Ayah. Aku bilang, ketika aku kembali setelah menyelesaikan studiku, putrimu pasti akan membalas kebaikanmu membesarku. Sekarang putrimu sudah kembali. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Siapa yang kau ancam di sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanya tahu tentang pembongkaran ini. Kembali cuma karena uang kan? Berhentilah berpura-pura berbakti di sini. Aku sangat menyesalinya. Jika aku tahu lebih awal akan jadi seperti ini hari ini, aku pasti tidak akan saat itu menempatkan lokasi pembongkaran di desa keluarga Chen untuk memuaskan kalian. Keserakahan orang-orang ini secara tidak langsung melukai ayahku. Masalah pembongkaran di desa kita ini diputuskan olehmu. Apa kau tahu ini? Proyek siapa? Salah satu dari 3 teratas di dunia. Grup Alpha, kau tahu itu kan? Kau ini apa? Mengoceh omong kosong di sini. Apa yang kau lakukan? Aku adalah ketua grup Alpha. Kakiku lemas. Jika kau adalah ketua, aku adalah Presiden Amerika Serikat. Ketua, kau pergi ke luar negeri dan kembali dengan tangan kosong.
Hei ketua. Katanya kamu pulang, tapi bahkan tidak membawa hadiah apapun. Kamu bicara tentang berbakti kepada orang tuamu. Menurutku itu semua hanya omong kosong. Tepat sekali. Diam. Siapa itu? Ketua Chen, kenapa tidak bisa? Ketua grup Elva. Putrimu Chen Xiangnan telah pergi dari rumah selama 5 tahun. Malu terhadap kasih sayang dan pengorbanan. Ayah Chen Hangming, ayah mempersembahkan kepada ayah saya Chen Hangming 2 peti arak Omeyotai berusia 20 tahun, 10 kotak ginseng gunung berusia sabat, sebuah Tiko Zisho kualitas terbaik, dan 2 Liang Wuyi Da Hongpu. Ini Mautai 20 tahun. Dan rumah di ibu kota provinsi itu adalah sebuah villa. Berapa semua ini harganya? Seluruh hidup keluargaku tidak bisa menghasilkan bahkan sebagian kecil dari ini. Anakku, bukankah kamu belajar di luar negeri? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Kamu tidak akan. Ayah, putrimu sama sekali tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya. Aku percaya padamu. Kamu adalah anakku. Aku percaya semua yang dikatakan anakku. Aku tidak percaya. Da Hongpao. Teh murahan seperti itu ada di mana-mana di jalanan. 10 yuan per jin. Aku bahkan tidak akan mengambilnya secara gratis. Mautai dan villa ini. Mungkinkah itu asli? Aku juga tidak percaya. Teh ini, bahkan pedagang di luar rumahku, menjual kualitas yang lebih baik dari ini. Kamu punya mata tapi tidak mengenali Jiao. Ini bukan Da Hongpo biasa, melainkan diproduksi dari Gunung Wi. Pohon induk Da Hongpo. Hanya 4 liang yang diproduksi per tahun. Nilai pasar totalnya mencapai 400 juta. Dan kamu benar-benar menodainya seperti ini. 400 juta. Jadi, aku baru saja menyia-nyiakan 100 juta. Dasar pembual. Kepala desa. Sama sekali tidak. Kau sudah setengah hidup berkecimpung di bisnis teh, bukan begitu? Jangan biarkan teh murahan ini merusak hidungmu. Da Hongpao. Baik itu warna aroma atau bentuk dan ukurannya. Ini adalah Da Hongpao induk asli. Benarkah itu Da Hongpao induk? Kepala desa, apakah Anda sudah tua? Bagaimana mungkin ini Da Hongpao? Apa yang kamu tahu? 30 tahun yang lalu saya menghadiri sebuah pameran teh dunia. Hanya 10 gram yang dipamerkan di sana. Dan saya akan mengingat aroma itu seumur hidup saya. Mungkinkah itu benar-benar asli? Tidak mungkin. Da Hongpao induk hanya 400 gram diproduksi setiap tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Nat, bagaimana kamu mendapatkannya? Ini dari temanku. Mengetahui aku kembali ke rumah. Mereka sengaja mengirimkannya untuk ayahku, warga desa sekalian desa keluarga Chen kita. Bukit-bukit di belakang kita sangat cocok untuk menanam kamelia. Di masa depan, kita bisa melalui koneksi teman saya memperkenalkan 2 jenis untuk mengubah desa kita menjadi desa teh kelas 1 di seluruh negeri, mencapai kemakmuran bagi setiap rumah tangga. Bagus. Kamu telah memikirkannya dengan matang. Kamu pergi ke luar negeri tapi tidak lupa kampung halamanmu. Kamu adalah kebanggaan desa keluarga Chen kita. Gadis ini, bahkan setelah kaya dia tidak melupakan asalnya. Dia bahkan memimpin kita untuk menjadi kaya bersama. Sangat masuk akal. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah desa keluarga Chen kita. Fondasi pembangunan kita. Kepala desa, dia di Amerika Serikat, menjadi simpanan orang asing. Dari mana dia mendapatkan uang 100 juta untuk membeli teh? Bajingan pembohong seperti ini. Bisakah kamu mempercayainya? Dia hanya ingin merebut gunung belakang kita. Dia ingin menguasai semua tanah dan harta milik desa keluarga Chen kita. Benarkah begitu? Kamu gadis, bagaimana hatimu bisa begitu jahat? Aku hampir tertipu olehmu. Tepat sekali. Saudara-saudara, jangan percaya mereka. Saya sangat ingin. Mau apa? Ingin merebut milik desa keluarga Chen kita, tanah warisan turun-temurun. Bukankah begitu? Bajingan itu. Jadi ini yang kamu incar. Kamu hanya menidamkan tanah leluhur kita. Bagaimana desa keluarga Chen kita bisa menghasilkan? Kamu tidak tahu berterima kasih. Penjaga. Usir dia. Kalian semua salah paham. Bahkan sekarang, kamu masih melindungi putri durhaka ini. Kamu telah mempermalukan leluhur kita. Putriku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan mempersulit putriku. Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Berlutut. Baiklah. Aku akan berlutut. Ayah. Awalnya, saya mempertimbangkan ikatan kita. Mau membantu sedikit kepada semua orang.
Sekarang sepertinya, saya salah. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Lalu dengan apa kebaikan harus dibalas? Anda tidak pantas. Beritahu semua orang, rencana pembongkaran dibatalkan. Perluasan sekolah. Akan mencari lokasi lain. Ya, dimengerti. Ketua kami telah sementara berubah pikiran. Wang Tianlei, Direktur Cabang Grup Alpha. Lokasi pembangunan sekolah dipilih di hari lain. Kumpulkan semua personel yang bertanggung jawab untuk proyek ini. Dan lanjutkan ke desa keluarga Chen. Beraktin. Terus beraktin. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Ketua Grup Alpha baru akan datang besok kan, Dikai? Direktur, mengapa Anda di sini? Ayahmu dan aku baru saja minum sedikit. Sao Haidong, Kepala Departemen Rilis. Dan kebetulan lewat untuk melihat-lihat. Direktur Xiao, Anda datang di waktu yang tepat. Izinkan saya melaporkan kepada Anda. Desa kami telah menghasilkan seorang selebriti besar. Siapa itu? Tolong lihatlah, Ketua Grup Elf ini. Seorang pejabat tinggi seperti Anda pasti mengenalnya kan? Bukankah kamu belajar di luar negeri? Dia juga adalah sarjana terbaik. Itu tidak menghentikannya untuk menjual dirinya di luar negeri. Kamu bilang kamu ketua. Omong kosong. Semua orang tahu bahwa Ketua Grup Alpha adalah seorang Tionghoa perantauan yang patriotik, Su Huiguang. Dan kamu masih berani menyamar sebagai dia. Apakah kamu mencoba mencelakai desa kami? Ada apa, Shang Nang? Direktur Xiao membongkar kebohonganmu. Apalagi yang bisa dikatakan? Cepat suruh ayahmu membubuhkan sidik jarinya, lalu pergi. Rumah ini milik ayah saya. Saya ingin melihat siapa yang bisa merebutnya hari ini. Baiklah. Saudara-saudara, ayo. Anda menginjak-injak batas hukum. Cukup. Kamu anak pungut kecil. Hak apa yang kamu miliki untuk melontarkan omong kosong seperti itu di sini? Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aturan keluarga akan ditegakkan. Apa? Desa keluarga C tidak akan digusur. Grup Alpha telah sementara berubah pikiran lagi. Mengenai lokasi perluasan sekolah, akan dibahas secara terpisah. Direktur Xiao Direktur Zhang, tidak jadi digusur. Mengapa? Aku baru saja memesan BMW dari dealer kemarin. anakku akan menikah, dan kami hanya menunggu pembongkaran. Mengapa tiba-tiba tidak jadi dibongkar? Ini tidak bisa dibiarkan. Anak saya masih mengandalkan kesempatan ini untuk bisa di grup LV di depan ketua, membuat kesan. Lalu ini, mengapa ini tidak dihancurkan? Seseorang pasti telah menyinggung bos besar. Saya tahu sekarang, itu pasti karena kamu menjual dirimu di Amerika Serikat dan membawa out bagi desa keluarga Chen kita. Semua hilang. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bos besar Alpha mengetahuinya. Itulah sebabnya desa kita tidak dihancurkan. Bukan begitu. Anda hanya menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Mengapa Anda tidak memikirkan masalah sendiri? Kamu, Di mata Anda ayah saya miskin dan pantas diintimidasi. Anda tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Anda akan diintimidasi oleh orang lain. kamu diam. Kalianlah yang harus diam. Kali ini saya kembali dengan hati nurani yang bersih. Adapun Anda, awalnya saya tidak berniat untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Semua dendam dan permusuhan akan diselesaikan sepenuhnya. Anda tidak hanya tidak akan dapat menikmati keuntungan pembongkaran, tetapi Anda juga harus membayar harganya atas perbuatan jahat. Putriku, biarkan saja. Ini bukan sepenuhnya salah mereka. Ayah juga salah. Ayah, putri ayah tahu apa yang saya lakukan dan tahu batas kemampuan saya. Ini adalah semua hal yang telah Anda lakukan kepada ayah dan putri kami. Selama bertahun-tahun, beberapa telah menunjukkan kebaikan kepada kami. Tapi banyak orang malah punya dendam. Hari ini entah itu kebaikan atau permusuhan, semuanya akan dibalas. Chen Mingxian, dokter desa. Nona muda, apa yang kamu lakukan? Paman Mingshan, ayah saya berkata, ketika dia pertama kali menemukan saya, Anda tidak mengambil sepeser pun dan menyelamatkan saya. Ketika ayah saya pingsan karena keracunan alkohol, Anda juga yang menyelamatkannya. Kemudian, kesehatan ayah saya selalu buruk. Anda selalu merawatnya secara gratis dan meresepkan obat terbaik, namun mengenakan biaya paling sedikit. Ayahmu sedang tidak baik. Jadi aku membantu sebisa mungkin. Bukan apa-apa. Ayah saya tidak pernah melupakan kebaikan besar Anda, dan saya juga tidak akan melupakannya. Hanya masalah mengucapkan beberapa kata. Siapa yang tidak bisa melakukan itu?
Tepat sekali. Paman Mengshan, jantung Bibi tidak sehat. Dia harus dioperasi. Saya sudah menemukan tim medis terbaik di luar negeri untuk melakukan operasinya. Ini termasuk perawatan lanjutan dan biaya medis sekitar 2 juta yang semuanya akan saya tanggung. Juga, saya membeli apartemen 2 kamar tidur dekat rumah sakit untuk Anda dan Bibi beristirahat. Uang sebanyak itu. Kondisi menantumu. Aku sudah mendengar semuanya. Hanya Amerika Serikat yang bisa mengobatinya. Gadis ini, dari mana dia menemukan koneksi ini? Apakah uang ini asli atau palsu? Dan apartemennya? Dia hanya seseorang yang menjual diri di luar negeri. Bagaimana dia bisa memiliki koneksi seperti itu? Bagaimana kamu bisa mempercayai apa yang dia katakan? Obat yang kuberikan pada ayahmu tidak terlalu berharga. Ini, aku tidak bisa menerima. Kebaikan kecil harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Anda pantas mendapatkannya. Bibi Hongbing, ketika saya masih sangat muda, ayah saya ditipu oleh pemilik supermarket untuk membeli susu bubuk babi. Anda tidak tega melihatnya saat itu. Dan setiap hari Anda membawakan sebuah baskong besar susu untuk saya minum. Apakah Anda masih ingat ini? Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Ayah saya memberitahu saya. Kebaikan Anda, saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Terima kasih. Bangun cepat bangun. Apartemen yang Anda beli untuk putra Anda di kabupaten menghabiskan semua tabungan Anda. Apartemen itu sudah kosong selama 2 tahun dan belum direnovasi. Saya sudah menemukan tim renovasi terbaik di negara ini untuk memulai renovasi dengan standar 1 juta. Kontrak perbaikan rumah. Pernikahan ini hampir gagal. Bagaimana ini tiba-tiba menjadi rezeki nomplok jutaan? Xiangnan ini terlalu berharga. Bibi tidak bisa menerimanya. Anda harus menerimanya. Ini yang pantas Anda dapatkan. Juga, saya berencana untuk mendirikan perusahaan cabang di kota kabupaten. Kami kekurangan seorang manajer. Jurusan putra Anda di universitas sangat cocok dengan kriteria perekrutan kami. Gaji tahunannya 500.000. Saya harap Anda tidak keberatan. Yang dibutuhkan hanyalah anakmu untuk menandatangani kontrak. Bisa dimulai kapan saja. Membuat setumpuk uang palsu. Berakting di sini. Kamu sudah melatih ini berkali-kali kan? Melihat ini. Ibu. Sepertinya ini asli. Bibi Hongbing, tolong jangan merasa terbebani. Alasan saya kembali kali ini adalah untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Gadis kecil, dulu saat dekaiku mengadakan perjamuan 100 hari, kami bahkan mengundang ayahmu untuk makan dan minum. Kau tidak perlu memberi kami rumah atau apapun. Berikan keluarga kami 1-2 juta, dan keluarga kami akan puas. Keponakan, aku pamanmu dari pihak ayam. Ini, jika sepupumu menikah nanti. Rumah ini, mobil ini, tidak ada apa-apa. Ada dendam balas dendam. Keponakan, kamu memberi orang luar, rumah, mobil, dan sebagainya. Bagaimana bisa ketika itu keluargamu sendiri, itu berubah menjadi permusuhan? Keluarga sendiri. Apakah Anda pikir selama bertahun-tahun ini, hal-hal yang Anda lakukan pada ayah saya, tidak ada yang akan tahu? Kamu, jangan berani-beraninya memfitnahku. Apa yang kulakukan, yang tidak adil bagi ayahmu? 24 tahun yang lalu, ayah saya pergi ke supermarket desa beli susu bubuk. Anda bersekongkol dengan pemilik supermarket untuk menjual susu bubuk babi kepada ayah saya. Apakah ini terjadi atau tidak? Salah siapa itu? Jika ada yang disalahkan itu ayahmu karena buta huruf. Lagi pula, menjual susu bubuk babi tidak ilegal. Menjual susu bubuk babi tentu saja tidak ilegal. Tapi bilang itu susu bubuk anak-anak dan menjualnya dengan harga susu formula bayi. Itu adalah penipuan. Hari ini supermarket itu akan disegel. Dan Anda sebagai penghasut juga akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang kau coba takuti? Apel, petugas penegak hukum dari kabupaten, menyegel supermarket. Sudah berakhir. Supermarketku akan tutup. Dan aku akan didenda 300.000 yuan. Di mana aku akan meminjam 300.000 yuan ini. Ini semua salahmu. Dulu kau yang menghasutku. Aku akan menuntutmu. Aku akan membongkarmu. Aku akan pergi menjelaskan. Hentikan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku pamanmu dari pihak ayam. Saya kembali kali ini untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas permusuhan dengan permusuhan. Apa yang Anda berutang kepada ayah saya?
Masih jauh dari terbayar. 8 tahun yang lalu, ayah saya meminjamkan Anda 300.000 yuan untuk memperbaiki rumah yang belum Anda kembalikan sampai hari ini. Di tahun ketiga, saya belajar di luar negeri. Anda menyita tanah pertanian ayah saya. Setiap sen yang ayah saya dengan susah payah hasilkan, berakhir di saku Anda. Kau sudah bertahun-tahun di luar negeri, dan belum mengirim sepatah kata pun. Siapa yang tahu jika kau tidak pergi ke entah kemana? Lagi pula aku hanya membantu ayahmu menyimpan uang ini. Takut ayahmu akan menghabiskannya sembarangan. Jangan berani-beraninya kau salah mengartikan niat baik. Anda selama 3 hari hanya memberi ayah saya 1 mangkuk nasi. Di musim dingin, dia tidak punya sehelai pakaian. Apakah ini yang Anda sebut merawatnya? Baiklah, kalau begitu saya akan merobohkan rumah Anda, menghancurkan mobil Anda. Anda hidup seperti ini selama beberapa tahun. Bagaimana dengan itu? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Kau tidak bisa melanggar hukum. Jangan khawatir, saya tidak seperti Anda. Pendidikan yang saya terima sejak kecil sama sekali melarang saya melakukan hal ilegal atau tidak tertib. Tapi hari ini, jumlah uang yang paman berhutang dan rumah itu harus diselesaikan sepenuhnya. Kau terlalu kurang ajar. Aku pamanmu dari pihak ayah. Desa keluarga Chen kita. Bagaimana bisa menghasilkan orang tidak berbakti sepertimu? Beberapa tahun di luar negeri, kamu jadi sedikit sombong. Dan sekarang kamu benar-benar berpikir kamu lebih unggul dari yang lain. Lihat dia bertingkah angkuh. Apa yang kamu lihat? Keluarga kami tidak pernah memprovokasi ayahmu. Biasanya ketika kami melihatnya, kami semua bersembunyi jauh-jauh karena takut tertular penyakitnya. Apakah Anda pikir setiap orang dari Anda tidak bersalah? 34 tahun yang lalu, Tante, Paman, dan kalian semua, itu karena Anda mempercayai fitnah seorang penipu dengan tangannya sendiri mengurung adik perempuan ayah saya di dalam rumah, di mana dia terbakar sampai mati. Bertahun-tahun telah berlalu. Apakah Anda pikir semuanya sudah terlupakan? Ayah saya memohon kepada Anda saat itu. Namun Anda masih, saat dia masih hidup, membakar bibi saya sampai mati. Apakah Anda bahkan manusia? Apa kau bicara tentang si pembawa sial itu? Itu karena dia. Sehingga sepanjang tahun itu, semua orang di desa menderita kemalangan. Jika dia tidak mati, siapa lagi? Benar, jika dia hidup, itu akan merugikan seluruh desa kita. Dia pantas mati. Kami bertindak atas nama surga. Sungguh bertindak atas nama surga. Bibi saya memiliki tahi lalat di telapak tangannya. Jadi dia pembawa sial dan pantas mati. Bagaimana dengan saya kalau begitu? Bakar saya juga. Ini, bukankah Chen Shengnan terbakar sampai mati waktu itu? Bagaimana dia masih hidup? Ini pasti reinkarnasi. Dan dia terlahir kembali di desa kita lagi. Chen Shengnan. Chen Shengnan. Dasar orang tua bodoh. Kau sengaja mengadopsi bintang tunggal iblis langit ini hanya karena hidupmu tidak berjalan baik. Kau ingin menyebabkan kematian seluruh desa. Bukan begitu? Putriku, bukan pembawa sial. Dan dia juga bukan bintang bencana. Pantas saja akhir-akhir ini keadaanku tidak berjalan baik. Hasil ujian anakku semakin memburuk. Aku sangat tidak beruntung 2 tahun terakhir ini. Jadi ternyata desa kita telah menyembunyikan pembawa sial ini. Kamu pembawa sial, warga desa. Desa kita akan dihancurkan untuk pembangunan. Semua orang bisa kaya. Apa hasilnya? Dia baru kembali, jadi tidak ada pembebasan. Jika dia bukan pembawa sial, lalu apa dia? Tepat sekali. Bodoh. Kau harus menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini. Menjelaskan apa? Ayah saya tidak salah. Bibi saya bahkan lebih tidak salah. Jika di dunia ini benar-benar ada pembawa sial, maka itu adalah ketidaktahuan Anda, keserakahan Anda, dan hati nurani Anda yang padam. Dasar binatang. Siapa yang kamu marahi? Binatang saya adalah binatang, lalu orang tua kandung saya yang meninggalkan saya dalam api dan membiarkan saya terbakar oleh api. Mereka apa? Saya tidak membenci mereka. Saya membenci kalian semua. 24 tahun yang lalu, ayah saya bergegas masuk ke dalam api dan menyelamatkan saya. Dia membesarkan saya dengan susah payah. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Bagaimana dengan Anda? Apa yang telah Anda lakukan? Susu bubuk babi. Menyita rumah. Anda mencuri uang yang saya kirim ke ayah saya untuk makanannya setiap tahun. Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Langit tidak akan memaafkan Anda. Saya juga tidak. Cukup. Di hadapan leluhur. Kamu binatang. Bisakah kamu bertindak begitu liar? Kepala desa. 3 kesalahan yang dilakukan Ayan dan anak ini adalah ketidaksetiaan dan perilaku tidak berbakti. Kedua, mempermalukan leluhur. Ketiga, menyihir pikiran orang. Saya sarankan agar Ayan dan anak ini diusir dari desa. Mereka tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tahan ayah dan anak iblis ini. Baik. Serang. Penduduk desa kalian semua salah. Kalian bilang, putriku tidak akan kembali, tapi dia kembali. Kalian menyebut putriku binatang. Tapi dia sudah bertahun-tahun di luar negeri, dan dia tidak pernah melupakan kampung halamannya. Dia bukan bintang tunggal yang terkutuk.
Dia hanyalah putriku, Putri Chen Hongming. Di hadapan leluhur, kamu mengatakan 3 tuduhan ini. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Baiklah. Bukankah kalian hanya mengincar rumahku? Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Tapi aku punya satu syarat. Putriku harus ditulis dalam silsilah keluarga. Dalam silsilah keluarga Chen kita, menulis nama seorang wanita membutuhkan syarat. Pertama, dia harus terkenal di seluruh dunia. Atau meninggalkan warisan abadi untuk generasi mendatang. Anak yang Anda besarkan ini hanya membuat para leluhur malu saja. Syarat mana yang dia penuhi? Syarat mana yang dia penuhi? Tutup pintu dan terapkan hukum keluarga. Kau hanya membawa orang sebanyak ini. Aku khawatir itu tidak cukup. Ketua kami. Mengapa membuang-buang kata? Pukuli mereka. Pukul. Bajingan-bajingan ini, mereka benar-benar bisa bertarung. Apa yang harus kulakukan? Putriku, hati-hati. Ayah, Lepaskan putriku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apakah ini tempat bagimu untuk bertindak sombong? lepaskan ayahku. Kalau tidak kalian akan membayar harganya. Mengancam kami. Berani sekali kamu. Berani melawan ketua. Ketua wanita macam apa ini? Ini adalah desa keluarga Chen. Bahkan jika hari ini, Raja Langit sendiri datang, kau dan ayahmu tidak akan luput dari aturan Khan ini. Cambuk dia sampai mati. Berhenti. Wan Tianlai. Siapa orang ini? Tuan Wan, direktur cabang dari grup Alpha. Menyamar sebagai ketua mereka. Tinggal tunggu masuk penjara. Halo manajer umum Wang, senang bertemu Anda untuk pertama kalinya. Ini suatu kehormatan besar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari desa keluarga Chen kita, pemimpin tim pembongkaran. Nama saya Wo Dekai. Anda datang tepat waktu. Di sini, ada seseorang yang menyamar sebagai ketua wanita grup Alpha. Saya menangkapnya di tempat. Mengenai bagaimana menanganinya, Anda bisa memutuskan. Kau melakukan semua ini. Ya. Anak saya yang melakukannya. Wanita ini berkeliling menipu orang. Putraku tidak tahan lagi, jadi dia membantumu mengendalikannya terlebih dahulu. Kau, Tuan Wan, Anda tidak perlu secara khusus memuji saya. Ini semua hanyalah apa yang seorang pemimpin tim pembongkaran harus lakukan. Dasar bajingan, kau pikir kau siapa? Dan kalian sekumpulan rakyat jelata yang bodoh. Grup Alphaku, ketua wanita baru, kembali ke negara untuk mencari keuntungan bagimu. Namun kau memperlakukannya seperti ini. Sungguh binatang. Apakah itu benar? Ini, manajer umum Wang Anda pasti salah bukan? Dia hanya seseorang yang pergi ke luar negeri untuk bermain. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Alpha? Diam, identitas ketua bukan sesuatu yang bisa kau pertanyakan. Apakah Anda salah? Dia. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Itu benar. Dia hanya punya seorang ayah tidak berguna yang memungut sampah. Saat dia sekolah, dia bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Apa kau salah orang? Kau bajingan, masih berani tidak menghormati ketua seseorang. Ketua, Wang Tianlai terlambat kali ini. Saya membiarkan Anda dan ayah Anda yang terhormat menderita. Mohon hukum saya. Menyinggung yang terkenal di dunia ketua sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir sepenuhnya. Anda benar-benar ketua. Menduduki rumah. Menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Bertindak seperti tiran. Melakukan perbuatan jahat. Apakah bawahanmu menyewa pemimpin tim pembongkaran seperti itu? Kau bertanggung jawab. Ketua mohon redakan amarah Anda. Ketua bawahan Anda salah. Bawahan Anda akan segera memakatnya. Dan ke seluruh kabupaten, seluruh kota mengeluarkan seruan. Orang ini tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tidak. Ketua-ketua, saya buta akan nilai sejati. Saya pantas menerima ini.
Tuan mohon berikan saya jalan untuk bertahan hidup. Ya benar. Anak saya masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Hanya, tolong maafkan dia kali ini. Gadis kecil tidak. Ketua, bagaimana menurut Anda? Kita semua masih keluarga kan? Benar kan? Rumah ayahmu masih milik ayahmu. Kamu, Chen Xingnan tercatat dalam silsilah keluarga. Xiangnan, sangat berprestasi. Tepat sekali. Kau menindas ayahku seperti ini. Mendorongnya ke jalan buntu. Mengapa kau tidak berpikir saat itu bahwa kau dan dia berasal dari desa yang sama dan adalah keluarga? Kau punya sedikit uang haram, dan kau pikir kau hebat. Bahkan jika kau adalah Presiden Amerika Serikat hari ini, kau tidak akan berani memenjarakan saya. Itu benar. Mulai sekarang saya hidup menganggur dan menunggu mati. Saya tidak akan tunduk padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Apa kau pikir aku tidak bisa mengetahui tentang pencurianmu? Aku tidak bisa mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, uang yang dikirim ketua ke rumah, semuanya dicuri di tengah jalan oleh Hu Dece dan Chen Haoyang. Semua bukti ada di sini. Semuanya sudah diserahkan kepada polisi, dan surat perintah penangkapan telah diajukan. Sudah selesai. Cepat. Begitu banyak uang. Baru setengah tahun, dan dia mengirim begitu banyak lagi. Bagaimanapun mulai sekarang, uang yang dia kirimkan kepada ayahnya yang cacat, semuanya akan menjadi milik kita saudara-saudara. Saya bilang beberapa tahun lalu, bagaimana kedua orang ini tiba-tiba menjadi kaya. Aku bahkan memuji mereka, mengatakan putra Wutua sangat menjanjikan. Jeti, mereka mencuri uang gadis itu, yang dikirim ke Xiaoze. Mereka bertindak tidak manusiawi. Orang ini. Dulu kau menindasku, dan aku menoleransinya. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya menindas ayahku. Kau mencuri uang ayahku, membuatnya sangat menderita. Dia bahkan tidak punya uang untuk pengobatan atau makanan. Kalian bajingan. Sepupu. Saya salah. Saya salah. Mohon jangan kirim saya ke kantin. Saya benar-benar salah. Selama bertahun-tahun ini, setiap jumlah uang yang kukirimkan kepada ayahku memiliki catatan rinci. 5 tahun, 3.710.000. Kalian semua bisa merenung perlahan di penjara. Jangan sentuh anak saya. Jangan sentuh anak saya. Ibu. Kamu tidak bisa memperlakukan adikmu seperti ini. Apa yang kau katakan? DJ adalah adikmu. Adik laki-laki. Ada apa ini? Adik laki-laki. Tapi itu tidak pernah disebutkan. Adik kembarmu. Anakku, selama bertahun-tahun ini, ibu telah mencarimu. Surga membalas mereka yang bekerja keras. Ibu akhirnya menemukanmu. Putriku. Ini benar-benar kamu. Lepaskan aku. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan gelisah. Dengarkan ayah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ibumu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Dikai. Dan yang lainnya adalah kamu. Wutua, bagaimana kamu punya putri lain? Tepat sekali. Ini, Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. kami berada di rumah sakit. Kami bahkan sudah memilih nama. Namamu adalah Wu Dikai, kakak perempuanmu. Bernama Sukaki. Yawo Shukai. Awalnya keluarga kami akan hidup bahagia. Langit tidak berpihak. Sebuah kebakaran besar menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Ya, kau tidak tahu. Karena aku harus menyembunyikannya. Cuilan tidak bisa menerimanya. Kenyataan bahwa dia kehilangan putrinya. Dia hampir gila selama hari-hari di rumah sakit itu. Sebagai seorang ayah, aku kehilangan putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku tidak bisa menerimanya. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, langit punya mata mengizinkan kami pasangan malang ini untuk menemukan putri kami lagi. Putriku, ayah selalu memimpikanmu.
Berhentilah mengarang cerita di sana. Karakter macam apa yang kau miliki? Apa kau pikir aku tidak tahu? Kamu tidak bisa memikirkan ayahmu seperti itu. Dia tidak pernah sekalipun menyerah mencarimu. Dulu, ayah berganti pekerjaan setiap hari. Kemanapun aku pergi, aku akan bertanya, siapa yang melihat putriku? Siapa yang melihat putriku? Aku bertanya begitu banyak sampai bosku kesal dan memecatku. Ketika aku pergi ke tempat berikutnya, aku terus bertanya. Aku tidak bisa meninggalkan putriku. Dikai, seumuran dengan anak ini. Mereka pasti saudara kandung. Bu tua, ketika kamu masih muda, berkeliling kemana-mana. Ternyata itu untuk mencari putrimu. Itu tidak mudah. Betapa besar usahanya. Lihatlah ayahmu, betapa dia mencintaimu. Dia sudah mencarimu selama ini. Mengapa kamu tidak segera memanggilnya ayah? Cukup. Dulu di rumah sakit. Kebakaran besar itu. Orang tua kandungku meninggalkanku di ruang bersalin. Ayahkulah yang pincang dan menyelamatkanku. Sudah berapa tahun kita sesama orang kampung? Kau sekarang datang untuk mengklaim kekerabatan. Tidakkah kau pikir kau konyol? Ibu tidak pernah berpikir kamu masih hidup. Ya. Dan hidup seperti ini sekarang adalah pencapaianku. Ini membuat kasih sayang keluargamu meluap. Bukan? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Situasinya mendesak saat itu. Ayahmu dan aku, setelah menyelamatkan adikmu, segera kembali mencarimu. Tapi, saat itu, kamu sudah tidak ada. Itu kamu. Kamu yang masuk saat kekacauan dan mencuri putriku. Api itu, untuk apa? Kamu pasti yang menyalakannya. Kamu tidak punya anak. Jadi kamu ingin menggunakan cara ini untuk merebut putriku. Katakan padaku bukan begitu. Lepaskan. Ya ampun. Apa yang terjadi? Ayah, kau baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Ayah hanya takut kamu akan disalahkan. Tidak apa-apa jika ayah sedikit menderita. Bukan apa-apa. Tidak berguna kenapa berpura-pura menjadi orang baik. Jelas itu kamu? Diam. Sebelum pergi ke luar negeri aku bersumpah bahwa setelah kembali, aku akan mengambil sikap. Tidak ada yang diizinkan untuk menindas ayahku. Dan setiap catatan tentang kau menindas ayahku, aku ingat dengan jelas. Tidak peduli seberapa baik kau berakting, atau seberapa emosional kau menjadi. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau egois dan jahat. Kamu. Bawa mereka pergi. Tunggu. Dikai adalah adik kandungmu. Biarkan saya bicara dengan kakak saya. Kamu tidak boleh sekejam itu. Tidak berperasaan. Dia mencuri biaya hidup ayahku. Uang penyelamat hidup ayahku. Apakah dia punya hati nurani? Bawa mereka pergi. Ibu. Nak. Deceng. Ibu. Nak. Dan kalian semua. Kalian pernah membakar bibiku sampai mati. Perkara ini, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Mereka yang pantas dihukum, tidak satu pun akan lolos. Ayah, selama ini, putrimu telah mendengarkanmu. Tapi kali ini, putrimu ingin keras kepala. Anakku, ibu memohon padamu, tolong maafkan adikmu. Jika itu tidak cukup, ibu akan berlutut untukmu. Ayah juga akan berlutut untukmu. Kemarahan apapun yang kau miliki arahkan pada ayah. Kalau begitu berlututlah. Apa? Orang tua berlutut kepada anak-anak mereka akan disambar petir. Langit murka. Kamu adalah putri kandung kami. Bagaimana kamu bisa membuat orang tuamu sendiri berlutut padamu? Hanya seorang putri yang berlutut kepada ayahnya. Tidak ada ayah yang berlutut kepada putrinya. Tapi aku tidak akan berlutut. Gadis kecil, orang tua berlutut kepada anak-anak mereka, memperpendek umur dan mendatangkan murka Ilahi. Jika aku telah melakukan kesalahan, maka biarkan surga menghukumku. Tapi aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku punya orang tua kandung. Aku Chen Shengnan, hanya akan punya satu ayah. Sedangkan kau harus membayar atas perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Berlututlah.
Maafkan dan lupakan. Kami sudah tahu kami salah. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu, Karena kebodohanmu. Kau membakar bibiku sampai mati. Dan sekarang kau ingin memeras secara moral. Ayahku dan aku, kalian orang-orang tidak bermoral. Aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Hongbin, kita semua dari bisa yang sama. Tolong bujuk putrimu agar berlapang dada dan membebaskan penduduk desa. Hongming, apa yang akan terjadi pada keluarga saya? Tolong jangan terlalu kejam. Kami mohon padamu. Maafkan dan lupakan. Kamu adalah orang yang murah hati. Jadi tolong jangan memperpanjang masalah ini. Ayah. 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 Ayah semua orang menyuruhku untuk menerima mereka. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang mereka lakukan, aku tidak akan pernah seumur hidupku bisa memaafkan. Bahkan jika mereka adalah orang tua kandungku. Jadi kenapa mereka hanya melahirkanku? Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan 24 tahun ini dari kasih karunia pengasuhanmu kepadaku. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mengakui ayah sebagai ayahku. Ayah. Dulu ayahlah yang menyelamatkanku dari api. Lalu api 24 tahun yang lalu itu. Bagaimana sebenarnya itu dimulai? Ayah, Ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Xiangnan, kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu tidak bisa menghindarinya. ayah, jangan gelisah. Jangan gelisah, putrimu tidak akan bertanya lagi. Ketua, ada hal mendesak yang ingin saya laporkan. Sejumlah besar video negatif tentang Anda dan ayah Anda muncul secara daring. Sudah menyebar ke kantor pusat di Amerika Serikat. Situasinya tidak optimis. 24 tahun yang lalu, pedagang manusia menyulut api besar, membakar rumah sakit. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk mencuri putriku. 24 tahun kemudian, aku akhirnya menemukan putriku. Tapi, bertahun-tahun telah berlalu. Dan putriku telah dicuci otaknya oleh pedagang manusia itu. Dia tidak hanya tidak mengakui aku, dia bahkan mengirim adik kandungnya sendiri ke penjara. Aku tidak menyalahkannya. Ini salahku sebagai seorang ayah, karena tidak memenuhi tugasku. Hatiku sakit untuk putriku. Selama bertahun-tahun ini, dia telah ditipu. Sejauh yang saya tahu, putri Anda adalah Global, ketua grup Alpha. Dia telah mengecewakan Anda. Lalu pernahkah Anda berpikir untuk mengajukan gugatan terhadap mereka? Tidak ada tuntutan hukum. Tidak ada tuntutan hukum. Putriku, dia akhirnya berhasil menjalani hidup yang baik hari ini. Kita tidak ingin reputasinya hancur. Tepat sekali. Kami tidak akan menuntut, kami tidak akan menuntut. Anda sudah berpisah begitu lama, namun Anda masih sangat peduli pada putri Anda sendiri. Itu benar-benar menyentuh. Lalu saya bertanya-tanya, apakah putri Anda bisa memahami kesulitan dan penderitaan Anda? Yang terhormat, ketua baru. Bahkan tidak mengakui Wang Xiao yang pemegang saham. orang tua kandungnya. Saham yang dia warisi dari Su Huiguan secara inheren dipertanyakan. Terpengaruh oleh opini publik, harga saham grup di Wall Street langsung terpotong setengah. Dia sama sekali tidak layak untuk posisinya. Tidak pantas menjadi ketua kita. Lalu tunggu apa lagi? Kita harus segera mengatur jet pribadi untuk pergi menyelidiki dan sepenuhnya menyingkirkannya. Wu Zili benar begitu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan Anda. Ketua,
Video itu sudah menyebar ke Amerika Serikat. Harga saham grup telah anjlok, dan seruan internal untuk pemecatan Anda semakin kuat. Dewan Direksi akan mengirim perwakilan untuk menyelidiki di dalam negeri. Mereka ingin memaksa Anda untuk mundur. Saya datang ke perusahaan Alfa baru 5 tahun yang lalu dan mewarisi semua saham Tuan Su. Aku langsung menjadi atasan langsung mereka. Wajar jika mereka tidak puas denganku. Jika aku benar-benar membuat kesalahan besar, aku bersedia mengundurkan diri karena kesalahan. Namun, untuk membuatku mengakui orang tua kandung yang disebut-sebut itu dan meninggalkan hubunganku dengan ayahku, aku tidak akan pernah berkompromi. Saya akan segera mengatur seseorang untuk memblokir video penyebar rumor ini. Opini publik sudah bergejolak di internet. Memblokir video-video itu sekarang hanya akan memperumit masalah lebih lanjut. Saya benar-benar tidak rela. Apakah kita hanya akan membiarkan mereka menyebarkan rumor secara daring dan memfitnah Anda dan ayah Anda? Anda telah bekerja keras mencapai posisi hari ini. Apakah Anda akan kehilangan segalanya? Karena ini, segera hubungi departemen terkait. Percepat prosesnya. Kumpulkan semua bukti. Ungkap kebenaran 24 tahun lalu. Maksud Anda, aku tidak bisa lagi terus menghindari masalah ini. Aku akan mengungkapkan kebenaran kepada publik, membuat mereka membayar harganya, dan membuktikan ayah tidak bersalah. Lalu, apakah Anda ingin melakukan tes paternitas terlebih dahulu? Bagaimana jika? Apa bedanya? Apakah aku melakukannya atau tidak? Aku lebih baik menanggung semua aib dalam hidup ini. Aku hanya akan mengakui satu ayah ini. Saya ingin ikut program mediasi dari kalian. Nama pekerjaan. Putri durhaka yang dirumorkan di internet, Qian Shengnan. Perhatian semua departemen. Lampu. Selamat datang para penonton di depan layar televisi, dan mereka yang di depan ponsel Anda, para penonton. Halo semuanya, selamat datang semuanya untuk menyaksikan program mediasi keluarga eksklusif hari ini. Dia yang menghilang selama 24 tahun. Selamat datang para mediator di lokasi kami, para guru. Baiklah sekarang silakan sambut kedua belah pihak untuk masuk. Video yang kami rekam menjadi viral. Bahkan perwakilan Dewan Grup Alpha telah datang ke lokasi untuk mengamati. Kali ini, kami memberinya kesempatan. Sebaiknya dia mengakui kami. Jika dia tidak mengakui aku pastikan selama bertahun-tahun ini, semua yang telah dia kerjakan akan dimuntahkan. Saat itu kita semua akan hancur bersama. Ayah Putri akan keluar sore ini. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Ayah ini Shengnan. Lihat aku. Tidak akan melihat, tidak akan melihat. Ayah. Pergi-pergi. Pasien selain malnutrisi jangka panjang, mengalami kegagalan multi organ, terutama jantung dan otak. Sarafnya mungkin. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Anda tidak perlu terlalu khawatir. Rumah sakit akan mengatur konsultasi bersama untuk merumuskan rencana medis. Terima kasih dokter. Ayah, putrimu mengambil tindakan sendiri, mohon maafkan. Putrimu ingin hari ini membiarkan semua orang menyaksikan bahwa ayah adalah ayah yang hebat. Selamat datang para pihak kami. Bapak Wu Li sang ayah. Ibu Chen Cui Lan sang ibu. Dan Ibu Chen Xiangnan sang putri. Para pemegang saham utama grup juga menonton siaran langsung ini. Opini publik terakhir akan menentukan nasib ketua ini. Mari kita tunggu dan lihat. Jadi bolehkah saya bertanya kepada kedua belah pihak, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu dimediasi? Aku ingin putriku mengakui aku sebagai ibunya. Jika putriku bisa menerimaku sebagai ayahnya, bahkan jika aku mati, aku akan beristirahat dengan tenang. Maksud Anda bahwa putri kandung Anda tidak mau mengakui Anda? Ya. Mengapa? Mungkin itu karena keluarga kita miskin. Putri kita sukses sekarang. Dan dia membenci aku dan ayahnya karena menjadi pecundang. Ibu Chen Xiangnan, apakah perkataan yang diucapkan oleh orang tua kandung Anda benar? Mereka bukan orang tua kandungku. Kamu adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuh ibumu. 24 tahun ini, ayahmu dan aku telah mencarimu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengarkanmu
menangis, dan meratap di sini, membuat pertunjukan menyedihkan. Pihak yang terlibat, sebagai seorang putri, sebaiknya lebih mengerti dan sabar sedikit dengan orang tua, daripada sebagai Anda ketua grup Elva. Berpikir orang tua Anda berasal dari latar belakang miskin. Anda meremehkan mereka. Menjadi kaya dan tidak mengakui orang tua sendiri, itu terlalu tidak bermoral. Saya tidak mengerti juga tidak mendukungnya. Apakah aku mengakui mereka atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan identitasku? Ini adalah masalah yang tidak bisa kita hindari. Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Menghadapi orang tua kandung yang mencari Anda selama 24 tahun, apakah Anda mengakui mereka atau tidak? Aku tidak. Zhou Zai. Anak perempuan Anda tampil di televisi itu. Putri apa yang kumiliki? Tonton televisi saja. Aku tidak. Apakah Anda mengatakan Anda tidak mengakui orang tua kandung Anda? Kalau begitu boleh saya bertanya, Anda sebagai ketua grup Alpha, jika suatu hari Anda mengetahui bahwa orang tua kandung Anda membutuhkan uang atau sakit, apakah Anda akan membantu mereka? Mereka tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus membantu mereka? Anak domba tahu berlutut menyusu pada induknya. Gagak saja tahu membalas budi. Anda bernilai ribuan miliar. Mengapa Anda menutup mata terhadap orang tua kandung Anda, Nona Chen Xiangnan? Bolehkah saya memahaminya seperti ini? Anda kaya sekarang. Jadi, Anda tidak akan menerima orang tua Anda yang miskin. Orang-orang ini benar-benar menikmati drama ini. Apakah karena Anda kaya, bahwa Anda tidak mengakui mereka? Jelas karena Anda bersikap demikian karena orang tua kandung Anda miskin, dan Anda takut mereka akan menghambat Anda. Apakah itu sebabnya Anda tidak mengakui mereka? Dengan kata lain, meskipun Anda kaya sekarang, Anda tidak bersedia untuk membalas budi orang tua kandung Anda. Ya, anak ini sungguh. Mereka tidak layak, tapi mengatakan itu. Bukankah itu mengundang kritik? Tidak baik. Gadis itu telah dijebak. Bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata sekejam itu? Kamu terlalu menyakiti hati orang tuamu. Ibumu membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Hanya ingin menemukanmu. Kami tidak menginginkan apapun darimu. Kami hanya berharap kamu bisa memanggil kami ibu dan ayah. Tidakkah Anda merasa kasihan terhadap orang tua kandung Anda? Aku tidak merasakan apa-apa. Ibumu menjadi tidak stabil mentalnya karena terlalu merindukanmu dan telah dirawat di rumah sakit berkali-kali. Ayah juga. Jantungnya tidak baik. Karena kamu sakit, maka pergilah ke dokter. Tidak tahu berterima kasih tidak diakui oleh orang tua kandung. Bagaimana mereka bisa memimpin pengembangan grup? Saya sarankan agar Chen Xiangnan segera dikeluarkan dari dewan direksi dan dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Benar. Jika mereka benar-benar orang tua kandung ketua Chen, maka dia harus, ketua Chen, dikeluarkan dari dewan. Rating mulai naik secara langsung. Grup Alpha, identitas ketuanya, happy-nya sudah cukup besar, tapi belum cukup. Manfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan bom. Langsung mengonfirmasi identitas. Pihak yang bersangkutan, apakah Anda meragukan identitas orang tua kandung Anda? Kedua belah pihak yang bersangkutan, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki bukti substansial? Ya. Ya. Kalau begitu tunjukkanlah. Menurut identifikasi DNA genetik medis, Wu Jiali dan Chen Chuilan diidentifikasi sebagai orang tua kandung Chen Xiangnan. Kakak,
Cepat kemari dan tonton TV. Orang tua teman sekelas putra kita yang dulu. Lihat, bukankah ini kedua orang itu? Ketua grup Alpha. Sebenarnya adalah putri kandung mereka. Benarkah apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Mereka bahkan mengeluarkan tes paternitas. Ketua LV kembali ke negara untuk mengakui keluarganya. Sebelumnya dia meremehkan orang tua kandung miskin dan menolak mengakui mereka. Sekarang setelah tes paternitas disajikan, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Dia adalah orang terkaya yang baru dinobatkan. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Mereka sebenarnya orang tua kandung Xiangnan. Biadab. Apakah kedua orang ini telah melakukan sesuatu yang layak untuk Shouzi dan gadis itu selama bertahun-tahun ini? Mereka tidak membesarkannya sebelumnya, tapi sekarang mereka muncul untuk mengklaimnya. Jika ini bukan biadab, lalu apa? Dulu, ketika Xiao Zai menemukan gadis itu, seluruh desa tahu jika mereka benar-benar tidak tega berpisah dengan anak itu. Mereka pasti sudah mengakui dia saat itu. Mengapa menunggu sampai sekarang? Mereka hanya ingin menggunakan acara ini untuk memeras gadis itu secara moral. Direktur, siaran langsung kita pecahkan rekor baru. Jumlah penonton daring untuk siaran langsung telah melampaui 200.000. Cepat berikan tekanan pada pihak yang bersangkutan. Sekarang laporan identifikasi ilmiah ada tepat di depan Anda. Apakah Anda bersedia untuk melepaskan dendam di hati Anda? Mendekat dan memeluk orang tua kandung Anda dan mengucapkan salam yang sudah 24 tahun tertunda, ibu dan ayah. Para penonton yang hadir di sini, mohon berikan semangat kepada pihak yang bersangkutan. Mari kita dengar tepuk tangan. Putriku, ibu sangat merindukanmu. Terima kasih tim produksi, karena sudah membantu saya menemukan putri saya. Terima kasih semuanya. Gadis, cepat peluk orang tuamu. Cepat seka air mata ibumu. Dia sangat menyedihkan. Cepat peluk ibumu. Berikan pelukan. Berikan pelukan. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengakuinya. Sudah terbukti ada hubungan orang tua anak. Mengapa dia belum mengakuinya? Dia mungkin membenci mereka karena miskin. Itu keterlaluan. Aku akan memarahinya habis-habisan. Ketua LV, mengapa dia tidak mau mengakui mereka? Orang tua kandungnya sendiri. Orang macam apa ini? Orang tua Anda mencari Anda selama bertahun-tahun. Anda sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Acara itu baru saja tayang. Jumlah penonton telah melampaui 1% dari total nasional. Jumlah penonton daring langsung telah melampaui angka 500.000. Direktur, mengapa ketua ini tidak mengakui orang tua kandungnya? Anda akan menjadi kaya raya. Apakah Anda bersedia mengakui masa lalu Anda yang memalukan? Kebenaran sudah terungkap. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Putriku, kami sudah mengeluarkan laporan tes paternitas. Mengapa kamu masih menolak mengakui ibu dan ayahmu? Ibumu dan ayah mencarimu selama 24 tahun. Kami tidak mencari apapun. Yang kami inginkan hanyalah kau memanggil kami ibu dan ayah. Bahkan itu pun tidak mungkin. Pihak yang bersangkutan, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang laporan tes paternitas? Laporan paternitas itu pasti asli. Benar, ayah jamin. Ini benar-benar asli. Tes paternitas butuh persetujuan pihak yang bersangkutan atau pengambilan sampel yang diawasi oleh pengadilan. Baru kemudian itu benar-benar sah. Kecurigaan Anda benar. Ini juga menunjukkan dia sangat menghargai kasih sayang keluarga. 24 tahun telah hilang. Nak, jika kau tidak percaya, kita bisa melakukannya di tempat. Sepertinya ayah ini sudah tidak sabar. Maka tim produksi kami juga bisa mengambil sampel di lokasi. Dijamin asli dan sah. Aku tidak membutuhkannya. Tanggal pada tes paternitas ini, mengapa 5 tahun yang lalu? Sejak 5 tahun yang lalu, kamu sudah mengkonfirmasi hubungan darah biologis kita. Mengapa kamu baru menunjukkannya hari ini? Suami, apa ini? Tes DNA. Kapan kau melakukannya? 5 tahun yang lalu, aku melihat tahi lalat di telapak tangannya, dan aku sudah menduganya saat itu. Sekarang, ini berguna. Istri uang ini tidak sia-sia.
Dengan ini, beraninya dia tidak mengakui saya ayah kandungnya. Selama 5 tahun ini, kamu tidak datang mengakui kekerabatan. Tetapi bahkan pada hari aku kembali ke negara ini, kamu berkolusi dengan semua penduduk desa untuk menindas ayahku dan aku. Mengapa begitu? Karena, Karena 5 tahun yang lalu, aku diterima di Harvard. Anda tidak mau membayar biaya kuliah dan biaya hidupku. Anda takut aku akan menjadi beban bagi Anda. Pada hari aku kembali ke negara ini, Anda tidak datang untuk mengakui aku karena Anda percaya rumor dan berpikir aku tidak akan menjadi apa-apa. tidak. Bukan begitu. Sekarang, Anda tahu aku adalah ketua grup Alpha. Baru menunjukkan sebagai ayah dan ibu, datang mengakui saya. Apakah Anda mengakui keluarga? Anda mengakui uang. Anda hanya melakukan ini karena Anda pikir aku sukses sekarang dan ingin menuai keuntungan agar saya membuat kalian berdua menikmati masa tua. Bagus sekali. Apa gunanya melahirkan tanpa membesarkan? Mereka hanya melihat bahwa anak itu sekarang sukses dan ingin datang memetik hasilnya. Mereka seharusnya merekam semua yang mereka katakan dan lakukan di awal leluhur. Xiaozi dia benar-benar menderita. Tidak peduli seberapa kaya aku sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pun aku tidak akan membantu mereka. Ini adalah jawabanku. Kedua belah pihak, mohon tenang. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya. Putri. Ayah punya alasan sendiri. Putri, ibu dan ayah tidak berani mengakui kamu karena kami takut kamu akan terluka. Apakah kalian berdua memiliki rahasia yang tak terkatakan? Ya. Putriku, ibu akan memberitahumu kebenarannya. Orang yang menyulut api di rumah sakit saat itu adalah Xiao Zai. Xiao Zai yang Anda maksud. Apakah dia ayah angkat Chen Xiangnan sekarang? Ya, itu dia. Dia yang membakar rumah sakit. Anda bicara omong kosong. Kedua belah pihak mohon tenang dulu. Apakah Anda mengatakan bahwa ayah angkat Chen Xiangnan saat itu melakukan pembakaran dan membakar rumah sakit, dan kemudian di tengah kekacauan, mencuri putri Anda? Ya. Ibu dan ayah tidak berani mengakui kau, karena kami takut kau akan terluka. Lagi pula dulu, saat dia menculikmu, dia membakar rumah sakit. Apalagi yang ada, yang tidak akan dia lakukan. Ayah angkatmu Xiao Zai, dia adalah iblis. Dia membakar rumah sakit, mencurimu, dan kemudian menipumu. Saat kau kembali kami tidak berani mengakui kau. Kemudian saat kami tahu kau adalah ketua grup Alpha. Dan yakin kau tidak akan diintimidasi. Saat itulah, kami akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengakui kau. Jadi ada ini. Rahasia yang tidak diketahui juga. Sebagai orang tua, saya memahami perasaan Anda. Jika bukan karena ketakutan anak itu terluka, orang tua mana yang bersedia membiarkan anaknya menderita? Tambahkan seorang tahanan. Topik ini terlalu meledak-ledak. Direktur, rating penonton kami telah menembus 2%, mendekati Gala Festival Musim Semi. Tolak ukur historis untuk rata-rata rating penonton. Penonton daring langsung telah melampaui 1 juta. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda ada tepat di depan mata Anda. Orang tua kandung Anda, adapun ayah angkat Anda, dia adalah seorang narapidana, pembakar dan pembunuh. Anda tidak punya sedikit pun bukti, dan Anda hanya mengandalkan 2 orang ini untuk menyebarkan omong kosong di sini, dan Anda menilai karakter ayahku. Ini tidak adil. Fakta-fakta sudah terhampar di hadapan Anda. Bukti apalagi yang Anda butuhkan? Chen Xiangnan, Anda rusak secara moral. Mengakui seorang pencuri sebagai ayah Anda. Seorang bejat seperti Anda tidak pantas menjadi ketua grup Alpha. Chen Xiangnan. Masalah menolak mengakui orang tua kandung Anda telah sampai ke markas besar. Ini telah menyebabkan grup kerusakan reputasi yang parah. Kami di sini khusus untuk menyelidiki. Hasilnya sangat mengecewakan bagi kami. Ini masalah pribadiku. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Tidak. Apakah Anda mengakui orang tua kandung Anda atau tidak? Adalah kebebasan Anda. Anda mengakui seorang pencuri sebagai ayah. Secara serius melanggar hati nurani moral. Apakah Anda masih tidak menyadari kesalahan Anda? Ayahku bukan seorang tahanan.
Dan aku tidak salah. Anda melindungi seorang pedagang manusia dan menyakiti orang tua kandung Anda. Anda salah. Apa yang mereka katakan hanyalah ilusi. Lalu apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Tolong jangan salahkan putriku lagi. Dia hanya ditipu oleh tahanan itu dan dimanfaatkan olehnya. Bahkan tidak mengakui ayah kandung yang begitu hebat. Itu sungguh tidak manusiawi. Membantu orang jahat untuk menindas orang tua kandung sendiri. Orang macam apa itu? Ketua macam apa itu? Putri, kau tidak mau mengakui kami. Itu hanya karena kau berpikir ayah angkatmu adalah orang baik. Tapi sebenarnya selama ini, dia hanya berpura-pura. Benar. Semua penderitaan yang keluarga kita alami disebabkan olehnya. Jika Anda terus mengakui pencuri sebagai ayah, maka Dewan Direksi sekarang akan memulai putusan terhadap Anda. Cepat, ambil gambarnya. Apakah Anda akan mengakui orang tua kandung Anda dan terus menjabat sebagai Ketua Grup Alpha? Apakah Anda akan terus mengakui pencuri sebagai ayah dan diusir dari Grup Alpha? Acara kita akan segera menjadi viral secara global. Khan Xiangnang, ayah angkat Anda tidak termaafkan. Mengapa Anda masih melindunginya? Bahkan sampai tidak mengakui orang tua kandung Anda sendiri. Mohon ambil sikap yang jelas. Jika tidak, segera keluar dari Dewan Direksi. Anda memaksaku. Aku memberitahu Anda. Semua keputusan yang telah aku buat tidak pernah bertentangan dengan hati nuraniku. Anda masih melindungi ayah jahat Anda. Ayahku bukan orang jahat. Mereka adalah... Semakin Anda memfitnah orang tua kandung Anda, semakin saya yakin bahwa ayah angkat Anda adalah penjahat yang tidak termaafkan. Apa yang Anda katakan? Saya katakan ayah angkat Anda memiliki karakter yang meragukan. Oleh karena itu Anda memiliki cacat kepribadian yang serius dan mengenai mantan ketua Bapak Su Huiguang. Saya sekarang yakin bahwa kematiannya sangat terkait dengan Anda. Setelah Bapak Su Huiguang meninggal karena sakit, sahamnya secara misterius dialihkan kepada Anda, dan baru kemudian Anda menjadi ketua kelompok. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda menggunakan cara khusus untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak masuk akal. Sudah diketahui umum bahwa ketua Su saat itu menghargai bakti dan karakter Anda. Itulah sebabnya dia mengalihkan saham kepada Anda. Namun sekarang, semua orang telah melihat wajah asli ayah angkat Anda yang buruk rupa. Jadi cerita yang Anda gambarkan murni dibuat-buat. Ini berarti Anda menipu ketua Su, dan perjanjian warisan Anda memiliki masalah besar. Perlindungan Anda terhadap ayah angkat Anda, desakan tidak mengakui orang tua kandung, hanyalah karena Anda tidak ingin kehilangan kekayaan dan status yang Anda curi dengan kebohongan. Saya kira dia sangat berbakti. Dia lebih mementingkan uang daripada orang tua. Rencananya sungguh jahat. Dibesarkan oleh pedagang manusia. Apa bagusnya dia nanti? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Xiao Zai dan gadis itu dituduh oleh mereka memiliki motif tersembunyi. Wu Jiaile dan istrinya justru menjadi orang baik di mata mereka. Mereka sungguh memutarbalikkan fakta. Sekarang ini bukan masalah mengakui kerabat atau tidak. Sekarang saya khawatir ini akan menjadi apel. Orang-orang di internet percaya omong kosong dari pasangan itu. Sekarang beberapa orang sudah pergi ke rumah Shouzi untuk membuat masalah. Ini sarang penjahat. Hancurkan semuanya. Singkirkan bahaya bagi rakyat. Seorang penjahat membesarkan bajingan. Jadi dia pantas berkeliaran di jalanan. Hancurkan. Pembawa acara, teruslah menambah bahan bakar ke api. Rating kita melonjak. Tindakan Anda telah memicu kemarahan di dunia maya. Sebagai ketua kelompok, Anda harus menunjukkan sikap Anda dengan mengakui orang tua kandung Anda dan memutuskan hubungan dengan ayah angkat Anda. Pihak yang bersangkutan, belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Putri, kau ditipu oleh si cacat itu. Kami tidak menyalahkanmu. Putriku, cepat minta maaf kepada kelompok itu. Dan masalah ini akan selesai. Jika tidak mengakui kesalahan sekarang akan terlambat. Mata semua orang tajam. Berhentilah mencoba menyembunyikannya. Sudahlah. Jangan mempersulit putriku lagi. Siapa yang tidak membuat kesalahan saat muda? Aku mohon kepada kalian semua. Berikan saja putriku satu kesempatan lagi. Karena orang tua Anda memohon untuk Anda.
maka kami akan menunjukkan keringanan. Anda harus sekarang memutuskan hubungan dengan ayah angkat Anda, memperbaiki sikap, dan secara aktif meredakan opini publik. Anda akan tetap menjadi ketua kelompok. Jika tidak dianggap mengakui musuh sebagai ayah, maka kelompok tidak hanya akan mengeluarkan Anda dari dewan direksi, tetapi juga menuntut Anda atas pemalsuan wasiat, keuntungan besar ilegal dan tuduhan lainnya. Menuntut Anda. Bagaimana perkembangan pengumpulan bukti? Itu masih butuh waktu. Apakah Anda menonton acara TV itu? Ya, Mereka mencoba memaksa ketua sampai mati. jika ketua tidak menjauhkan diri, dia akan dilikuidasi. Setelah menjauhkan diri, dia akan kembali dicap sebagai tidak tahu berterima kasih. Maka kehidupan dan karir ketua akan hancur total. Percepat pengumpulan bukti. Anda. Saatnya Anda memberikan jawaban. Putri. Jangan keras kepala lagi. Mari kita rendahkan diri saja. Akui si cacat itu adalah tahanan dan itu sudah cukup. Benar. Mengapa kamu harus menghancurkan dirimu sendiri demi si lumpuh itu? Selama kamu mengakui kesalahanmu, kamu akan tetap menjadi putri baik ibu dan ayah. Orang yang bersangkutan, seluruh bangsa mengawasimu. Orang tuamu masih bersedia mengakui kamu. Kamu harus bersyukur. Dan terlebih lagi akui kesalahanmu dan bertobatlah. Kan Xiang Nan. Apakah Anda akan mengakui kesalahan Anda atau tidak? Aku tidak salah. Apakah Anda akan mengakui orang tua kandung Anda atau tidak? Tidak mungkin. Anda mengakui ayah angkat sebagai tahanan atau tidak? Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku tidak akan pernah mengakui mereka. Dasar bajingan. Dasar binatang. Cukup. Untuk memberikan masyarakat dan para pemegang saham penjelasan, kami mulai pemungutan suara publik sekarang. Mereka yang setuju untuk mengeluarkan Chen Xiangnan dari Dewan Direksi, silakan angkat tangan Anda. Dasar bajingan. Orang-orang ini terlalu keji. Bagaimana bisa mereka begitu saja memukul orang? Nona muda itu sekarang terjebak di antara dua pilihan sulit secara bersamaan. Tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali semua orang mengetahui kebenarannya. Tapi mereka tidak akan percaya. Kecuali kita menemukan bukti. Sudah 24 tahun sejak kejadian itu. Di mana kita bisa menemukan bukti? Ini Chuzi, apa yang Anda lakukan? Itu putriku. Zhou-Zai, apakah kamu mengingat sesuatu? Ada apa? Dokter, dia sepertinya sudah ingat. Penyakit Alzheimer seringkali disertai kebingungan memori, terutama setelah mengalami stimulasi intens. Memori akan pulih sebentar. Setelah itu kondisi akan menjadi lebih parah. Jangan menonton TV lagi. Pasien butuh istirahat sekarang. Bawa aku ke putriku. Chuzi, Anda sedang memakai selang oksigen sekarang. Apakah Anda gila untuk keluar sekarang? Aku tidak gila. "34 tahun yang lalu aku tidak gila. 24 tahun yang lalu aku bahkan lebih tidak gila. Hari ini aku juga tidak gila." Putrimu sudah dewasa. Jangan terlalu khawatir. Putriku telah dipukuli. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tenanglah, kamu tidak bisa meninggalkan rumah sakit sekarang. Jika tidak, kamu bisa kapan saja. Bukankah itu hanya kematian? Ini putriku. Sekarang diintimidasi oleh begitu banyak orang. Putriku membutuhkanku. Bawa aku ke putriku. Bawa aku ke putriku. Saya setuju untuk mengeluarkan Chen Xiangnan dari Dewan Direksi. Chen Xiangnan telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Mempertahankannya kemungkinan akan menyeret grup ke dalam neraka. Saya setuju. Direktur Su mempercayakan grup kepada Anda. Membuktikan Anda memiliki nilai yang berharga. Tapi saya tidak percaya. Manajer umum Su salah menilai orang. Anda perlu memberikan bukti. Setidaknya buktikan bahwa Anda memiliki moral dan sikap yang pantas. Dulu merekalah yang meninggalkan aku dalam api. Ayahkulah yang menerobos masuk dan menyelamatkan aku. Dia memberiku kehidupan kedua. Ini adalah sikapku. Putri, semua orang mencoba membujukmu. Kenapa kau begitu bersikeras? Mengakui pencuri sebagai ayahmu. Putriku. Ibu tahu. Kamu hanya bingung sesaat. Ibu memaafkanmu. Aku tidak membutuhkannya.
Ibu mencintaimu. Ibu tahu kamu ditipu. Jangan khawatir. Ibu akan membuatnya masuk penjara. Ibu ingin dia ditembak. Apa yang Anda katakan? Semua orang tahu. Dia seorang tahanan. Dia pantas untuk... Bajingan. Chen Xiangnan kamu sombong. Anda bahkan memukul ibu kandung Anda sendiri. Seekor binatang yang lebih buruk dari babi atau anjing. Saya mengusulkan orang-orang agar dia segera dikeluarkan dari Dewan Direksi. Diserahkan ke pihak berwenang untuk dihukum berat. Seseorang memutarbalikkan fakta. Mengapa aku perlu menjelaskan? Nak, buka matamu. Jika orang tidak berguna itu tidak bersalah, kenapa dia membiarkanmu datang sendiri? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia membakar rumah sakit dan mencurimu. Dia tidak berani datang sekarang. Dia hanya merasa bersalah. Mengapa dia tidak ada di tempat kejadian? Kenapa dia bersembunyi tak berani tampil? Apalagi yang harus dikatakan? Berlututlah. Pihak-pihak yang bersangkutan, kamu sekarang pergi dan berlututlah kepada orang tua kandungmu dan minta maaflah. Berlutut. Berlutut. Kalian tidak boleh mengintimidasi putriku. Ayah, mengapa Anda di sini? Ayah tidak bisa berhenti mengkhawatirkan putriku. Jadi ayah datang. Tidak ada gunanya. Berhentilah berpura-pura. Putriku diculik olehmu dulu. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Kau sendiri yang datang ke hadapanku. Hari ini aku akan bertarung sampai mati denganmu. Aku memperingatkan Anda. Jika Anda berani menyentuh ayahku, aku tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Kedua pihak yang bersangkutan, tolong jangan gelisah. Tenanglah dulu. Ayah angkat dari pihak yang bersangkutan. Karena Anda sudah datang ke lokasi syuting acara kami. Apakah Anda bersedia untuk datang ke tengah panggung kami? Kami tidak bersedia. Putriku. Ayah bersedia. Silakan datang ke tengah panggung. Ayah angkat dari pihak yang bersangkutan. Boleh saya tahu nama Anda? Namaku adalah Chen Hongming. Bapak Chen Hongming, orang tua kandung dari pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa Anda seorang narapidana. 24 tahun yang lalu, sengaja membakar dan menghancurkan rumah sakit. Mengenai masalah ini, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Aku tidak mengakuinya. Kaulah yang menyalakan api. Kau hanya ingin mencuri putriku. Apa maksud Anda mencuri? Sehari setelah ayahku menyelamatkan aku, dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Semua orang di desa tahu. Jika Anda begitu enggan berpisah denganku, mengapa Anda tidak mengakui aku saat itu? Itu karena. Mungkin itu karena seseorang sengaja menyebarkan informasi palsu atau bahkan menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, Ya, kau dengan munafik. Mencari kerabat untuk putriku. Hanya untuk menghindari tanggung jawab. Kau sengaja menyembunyikannya. Ingin mengklaim putriku sebagai milikmu. tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidakkah Anda percaya ayah angkat Anda? Biarkan ayah angkat Anda berbicara. Kalian mengintimidasiku. Aku akan menahannya. Tapi jika kalian mengintimidasi putriku, aku masih hidup. Dulu, jika kalian punya sedikit saja kemanusiaan, bagaimana mungkin aku membiarkan putriku dan orang tua kandungnya terpisah darah daging? Bagaimana kalian bisa bilang aku mengklaimnya sebagai milikku? Siapa yang bisa membuktikannya? Chen Hongming, saya punya 3 pertanyaan untuk Anda. Jawab dengan jujur. Tanyakan saja. Apakah Anda cacat? Ya, aku pincang satu kaki. Apakah Anda lajang? Ya. Keluargaku miskin. Tahun-tahun belakangan ini, pernahkah Anda berpikir untuk menemukan orang tua kandung Chen Xiangnan? Aku. Ayah, Setiap perkataan dan tindakan Anda akan diverifikasi. Mohon jawab dengan jujur. Anda menyesatkan ayahku. Ayahku sendiri membesarkan aku. Itu sudah sangat sulit. Bagaimana mungkin dia? Itu bukan alasan. Orang tua kandungmu mengalami masa sulit. Tapi mereka tetap tidak menyerah. Mencari kamu mati-matian. Benar. Saat seorang anak hilang, orang tua tidak akan pernah menyerah mencari.
Anda merasa bersalah dan menutupi kesalahan ayah angkat Anda. Jawab pertanyaan saya. Anda cacat. Dan karena Anda miskin, Anda tidak mampu memiliki istri. Jadi dalam hidup ini, Anda tidak mungkin bisa memiliki anak. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa Anda khawatir bahwa tidak ada yang akan merawat Anda di masa tua Anda? Jadi Anda mengarahkan pandangan Anda pada Uzili dan istrinya, dan kedua anak mereka yang baru lahir. Jadi Anda sengaja menyalakan api, memanfaatkan kekacauan untuk mencuri salah satu, dengan tujuan agar ada yang merawat Anda di masa tua Anda. Tidak. Meskipun keluargaku miskin, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Justru karena kau miskin. Di desa keluarga Chen kami, kau satu-satunya bujangan. Kau tidak berguna dan tidak bisa mendapatkan istri. Takut tidak ada yang akan merawatmu di masa tuamu. Oleh karena itu, Jeti, kau mencuri, putriku. Aku akan mengambil tahananmu ini dan menangkapmu. Lepaskan, Jeti, kau mencuri putriku. Aku akan mengambil tahananmu ini. Kesulitan bapak tua itu. Kami para guru, semua telah menyaksikannya. Mereka justru berbalik menyalahkannya. Pencapaian siswi Chen Xiangnan hari ini sama sekali tidak terlepas dari bapak tua itu. Namun ayah yang hebat seperti itu justru difitnah sebagai narapidana. Semua orang di internet mengutuk bapak tua itu. Setuju Xiangnan akui orang tua kandungnya. Kita tidak bisa hanya diam saja. Benar, saya mengusulkan kita segera pergi ke lokasi syuting acara itu untuk membantu mereka. Ya, ayo pergi. telur-telur dilemparkan ke depan pintu Shouzi, dan rumahnya dirusak. Meskipun Shouzi miskin, dia adalah orang yang jujur. Gadis itu juga baik kepada kami. Meskipun dia bilang tidak akan ikut campur dengan kami, dia tetap membantu kami membangun kebun teh. Kita tidak bisa tidak berperasaan. Dan ayo kita pergi bersama ke lokasi syuting untuk mengklarifikasi masalah ini. Mereka menindas orang karena mereka banyak. Ayo panggil semua penduduk desa. Ayo pergi. Peristiwa 24 tahun yang lalu. Apakah sudah diklarifikasi? Mereka telah diklarifikasi. Rantai bukti. Selesai. Bagus. Segera panggil polisi. Segera ke lokasi syuting acara itu. Dan biarkan kebenaran terungkap kepada dunia. Karena kita tidak bisa membujuk putrimu. Kalau begitu mari kita lihat, apakah kita bisa membujuk ayah angkatnya. Ayah, ayo pergi. Tidak apa-apa putriku. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu lagi. Ambillah uang ini. Ini adalah kompensasi yang diberikan keluarga kami kepadamu. Tolong berbelas kasihlah. Dan kembalikan putriku kepadaku ayam. Malang ini. Aku mohon padamu. Kembalikan putriku kepada kami orang tuanya. Ini. Aku tidak mau uang. Apa kau pikir uang ini terlalu sedikit? Ini sudah semua tabungan keluarga kami. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Orang tua Anda mengeluarkan semua tabungan mereka, dan bahkan sudah berlutut. Apakah Anda masih belum tercerahkan? Ketika mereka meninggalkan aku saat itu, mereka tidak ada hubungannya denganku. Dalam hidup ini, aku hanya punya satu ayah ini. Mereka tidak layak. Apakah kau juga membela orang tua itu? Ya, penduduk desa tidak tahan lagi. Masuklah. Bergerak. Baik, kami akan sampai di sana dalam 5 menit. Cepatlah. Kan Xiangnan. Anda masih ketua grup Alpha. Jika Anda menyebabkan kerugian lebih lanjut pada grup, Anda akan bertanggung jawab penuh. Aku akan mengulangi sekali lagi. Ayahku bukan seorang tahanan. Kebakaran saat itu sama sekali tidak disebabkan olehnya. Kau. Kami menerima kiriman video dari seluruh internet dan memilih 2 teratas. Video berdasarkan suka. Untuk diputar bagi semua orang di sini. Silakan lihat layar lebar. Ini sarang lama seorang tahanan.
Singkirkan bahaya bagi rakyat. Sampan yang dibesarkan oleh seorang tahanan seharusnya dibiarkan berkeliaran di jalanan. Hancurkan. Hukum berat seorang tahanan. Hakimi putri durhaka itu. Hukum berat seorang tahanan. Hakimi putri durhaka itu. Dasar binatang, orang tuamu melahirkanmu dan memberimu kehidupan. Apakah ada kebaikan yang lebih besar dari ini? Sangat tidak berbakti. Hati-hati kau bisa tertabrak mobil saat keluar. Grup Elva harus hari ini memecat sampah ini. Setelah melihat video-video ini, apa pendapatmu? Sangat membosankan. Anda sudah tidak tertolong lagi. Dia sudah tidak lagi cocok untuk melanjutkan bekerja di perusahaan Alpha. Tim program kami melakukan jajak pendapat daring. Sampai sekarang, 5 juta orang telah berpartisipasi. Yang mendukungmu mengakui orang tua kandungmu. Mencapai 97%. Anugerah kelahiran lebih besar dari surga. Inilah yang diinginkan rakyat. Sangat penting bagimu untuk mengakui mereka. Karena Anda tidak mau mengakui anugerah kelahiran ini, grup akan mengikuti sentimen publik. Dan dengan ini mengumumkan, Aku Ken Shengnan dalam hidup ini. Semua yang telah aku lakukan, tanpa rasa malu pada hati nuraniku, membesarkan lebih baik daripada melahirkan. Jika seseorang melahirkan, tetapi tidak membesarkan, sebuah jari yang terputus bisa membalasnya. Putriku, ayah akan membayarnya untukmu. Ayah, lepaskan. Nak, berhenti. pembawa acara. Apakah ini Anda yang mengatur? Aku tidak tahu. Itu tidak diatur olehku. Terjadi kecelakaan. Cepat potong ke iklan. Tidak, Direktur. Polisi baru saja menelepon dan mengatakan, mereka akan menangkap 2 pembunuh dan pembakar di tempat. Bukan 1 tapi 2. Sudah berakhir. Siapa yang kau coba takuti? Jika kau berani hentikan. Apa yang aku berutang padamu? Aku akan membayar semuanya sekarang juga. Nak, tolong jangan lakukan hal bodoh. Nak, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Demi 2 binatang. Kau akan memotong tanganmu sendiri. Apakah itu sepadan? Nona muda, meskipun Anda melakukan ini, demi reputasi ayah Anda tetap tidak seharusnya melakukan hal sebodoh itu. Siapa kalian semua? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kami adalah penduduk desa dari desa keluarga Chen. Kami di sini untuk bersaksi bagi Ayan dan anak itu. Ya, kami di sini untuk bersaksi bagi mereka. Kesalahan kedua orang ini sudah ditetapkan. Apa yang kalian rakyat jelata yang tidak patuh ini punya untuk disaksikan? Kalian orang kaya punya liku-liku sendiri. Kami rakyat biasa tidak mengerti. Tapi sejak gadis itu kembali ke desa, dia mulai membangun kebun teh untuk kami dan memperbaiki jembatan serta jalan. Gadis sebaik itu jelas bukan sampah seperti yang kalian tuduhkan. Kehendak rakyat sudah jelas. Kalian semua masih mencoba membersihkan nama kedua orang ini. Desa Keluarga Chen, tanda tangan dari 511 kepala keluarga warga desa untuk bersaksi bagi Chen Hongmin dan putrinya. Jangan takut, nak. Warga desa sekalian akan selalu berdiri di sisi Anda. Dan kami adalah guru sekolah menengah dari kota Xinxi. Xiangnan adalah murid kami. Dan ayahnya adalah salah satu orang yang paling kami kagumi dalam hidup kami. Apa orang-orang yang paling dikagumi? Kalian membela ayah jahat ini. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi guru. Ini adalah surat utang yang dipinjam ayahnya. Selama 3 tahun sekolah menengah Chen Xiangnan. Total ada 53 lembar. Setiap sen di dalamnya adalah untuk biaya sekolah putrinya dan biaya buku pelajaran. Dan ini adalah surat-surat terima kasih yang ditulis oleh anak-anak miskin itu yang menyelesaikan studi mereka setelah menerima bantuan dari Xiangnan. Kami hanya membawa sebagian kecil. Setiap surat dipenuhi dengan harapan dan rasa terima kasih anak-anak. Ayah dan anak seperti itu mungkin menjadi pendosa yang kau bicarakan. Dan bagaimana mungkin mereka menjadi bajingan durhaka yang kau klaim? Tepat sekali. Kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian semua sudah gila? Mengapa membantu tahanan ini? Bagus kau bajingan tak tahu berterima kasih. Bukankah kau bilang kebaikan kelahiran dibayar dengan memotong jari? Ayo potong. Kau sebenarnya membuat putri kandungmu sendiri memotong jarinya sendiri. Kalian tidak layak sebagai orang tua. Itu binatang.
Itu kemauannya sendiri. Cukup. Ayah, Jangan paksa putriku lagi. Bukankah kalian ingin pembayaran? Bukankah kalian ingin memotong tangan? Kalian bisa memotong kedua tanganku. Potong semuanya. Apakah itu cukup? Berhentilah berpura-pura jadi korban di sini. Dulu, kau yang menculik putriku. Kau yang membakar rumah sakit. insiden 24 tahun yang lalu. Sudah diklarifikasi. Kalianlah yang menyulut api itu. Kau memfitnahku. Ada keadilan di atas. Setelah bertahun-tahun, apakah kau pikir apa yang kau lakukan bisa disembunyikan dari semua orang? 24 tahun yang lalu, Anda melahirkan sepasang anak kembar naga Phoenix. Pada hari itu, kebakaran besar terjadi di ruang bersalin. Anda meninggalkan bayi perempuan itu dan melarikan diri dengan bayi laki-laki itu. Awalnya kalian menggunakan kartu identitas palsu untuk mendaftar. Selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah ditemukan karena Anda adalah orang tua biologis ketua. Maka yang menyulut api dan melarikan diri saat itu adalah Anda. Kau melakukan pembakaran, penelantaran, dan pembunuhan berencana. Kau telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apel, Kami tidak sengaja melakukannya. Situasinya mendesak saat itu. Itu karena kami tidak punya waktu. tidak sempat. Tidak sempat. Anda bisa membawa putra Anda dan melarikan diri. Tapi Anda meninggalkan putri Anda. Benarkah kau lebih pilih anak laki-laki? Menyelamatkan anak laki-laki tapi tidak anak perempuan? Atau kau sengaja tidak menyelamatkannya? Jangan mempersulit. Pasangan malang ini lagi. Api itu dulu tidak hanya memiliki api terbuka tetapi juga asap tebal. Bahkan orang normal dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak akan bisa mengetahui arah, apalagi menyelamatkan seseorang. Bagus sekali. Orang normal tidak bisa melakukannya. Tapi Chen Hongming melakukannya. Saya bertanya kepada Anda, jika Chen Hongming sengaja menyulut api untuk mencuri seorang anak, lalu mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dan bergegas masuk ke gedung yang terbakar? Kalian berdua yang terus-menerus berbicara tentang kebajikan dan moralitas sebagai orang tua kandung, bisakah kalian melakukan itu? Kau pasti menerima keuntungan darinya. Itulah sebabnya kau berbicara untuknya. Apa yang kau katakan? Kami tidak akui sama sekali. Bukankah kau bilang dia menerobos api untuk menyelamatkan seseorang? Apa gunanya hanya bicara? Jika kau begitu mampu tunjukkan buktinya. Bukankah Anda ingin bukti? Ini adalah buktinya. Ayah, tidak heran. Anda selalu hanya memakai lengan panjang. Anda juga bilang Anda takut dingin. Mengapa Anda terluka begitu parah? Dan Anda tidak memberitahu aku? Ayah tidak ingin memberimu beban psikologis apapun. Aku minta maaf. Putri Anda benar-benar tidak tahu. Aku minta maaf. Sepertinya kami salah paham. Seorang ayah yang hebat. Bukankah Anda ingin bukti? Ini adalah buktinya. Anda melukai ayahku, membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memaafkan Anda. Sekarang, apakah Anda mengakui kesalahan Anda atau tidak? Saya tidak bersalah. Kesalahan apa yang harus saya akui? Saya hanya tidak sengaja merokok. Saya tidak sengaja melakukannya. Akhirnya, kau akui kebakaran 24 tahun lalu, disebabkan olehmu. Aku. Apa saya mengatakan itu? Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah siaran langsung nasional sekarang. Berpura-pura bodoh tidak ada gunanya. Ini masih pemerasan moralmu, ketua kami. Trik yang direncanakan. Tidak. Saya hanya tidak sengaja. Kau adalah darah daging kami. Bagaimana kau bisa membantu orang luar untuk menghadapi orang tuamu sendiri? Kau akan disambar petir dari langit. Berdasarkan akal sehat logika dan hukum, ketua bisa menolak. Sekarang Anda telah melanggar hukum. Anda telah melarikan diri selama 24 tahun. Anda akui kesalahan hari ini atau tidak? Kalian semua bersekongkol. Kalian semua bersama-sama membuli kami sepasang. Saya tidak akan mengakuinya lagi. Putri ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Saya takut pada kalian semua. Baiklah, apakah kalian puas? Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Aku memberitahumu. Bahkan jika kau ingin mengakuinya sekarang, aku tidak akan mengakuinya. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dan benar-benar dipermalukan. Kau hanya ingin keuntungan, kan? Sebutkan hargamu.
Kamu mengatakan itu. Kamu dilahirkan. Diberi kehidupan. Aku. Kamu. Kamu berikan saya 50 juta. Suami. Kekayaan bersihnya setidaknya ratusan miliar. Kami hanya meminta 50 juta. Itu terlalu sedikit. Tepat sekali. Kamu berikan saya 500 juta. 500 juta. Mulai sekarang. Kami tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Perubahan wajahmu benar-benar cepat. Keserakahan adalah tujuan sejati mereka. Kami semua ditipu oleh mereka. Baiklah, 500 juta aku akan memberikannya padamu. Ini adalah cek senilai 500 juta. Ini bisa dicairkan di bank manapun, seluruh negeri. Benar-benar 500 juta. Putri. Anda membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Putriku, Apakah kau puas? Saya punya satu permintaan lagi. Tidak tahu malu. Ketua sudah memberi Anda 500 juta. Dan Anda masih berani menuntut. Mengapa saya tidak berani memintanya? Saya berani memintanya. Ini semua yang pantas saya dapatkan. Anak saya dipenjara oleh kalian. Kalian keluarkan surat pernyataan. Dan cabut kasusnya. Maka kita impas. DC melanggar hukum. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tidak. Kau harus melepaskan putraku. Jika tidak, aku akan menghantuimu seumur hidupku. Kau dan si lumpuh ini tidak akan pernah tenang. Karena kalian berdua sangat ingin bertemu putra kalian, maka aku akan mengirim kalian untuk bersatu kembali sebagai keluarga. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan itu? Chen Chuilan, di lokasi pembakaran 24 tahun yang lalu, sidik jari yang terkumpul cocok dengan milik Anda, dan ada saksi mata di lokasi kejadian. Buktinya meyakinkan, kalian berdua dicurigai, pembunuhan, pembakaran, dan pemerasan miliaran. Dan dengan ini ditangkap serta dibawa pergi. Lepaskan aku, Nak. Kau lepaskan aku. Berikan ayah kesempatan lagi. Ampuni kami. Ketua. Jadi kaulah di balik ini, menciptakan opini publik dan mengipasi api. Semua demi menurunkan harga saham grup dan memanipulasi pasar. Aku. Bawa dia pergi. Serahkan mereka kepada pihak berwenang untuk penyelidikan dan penanganan. Ketua, terima kasih telah memberantaskan Kerbagi Group. Anda adalah pemimpin yang paling cakap yang pernah saya lihat. Tuan yang terhormat, kesalahpahaman kami terhadap Anda. Kami menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus. Anda adalah ayah terhebat di dunia ini. Kami menghormati Anda. baguslah kesalahpahaman ini terselesaikan. Terselesaikan itu bagus. Ketua, saat ini siaran langsung daring. Jumlah penonton sudah mencapai 5 juta. Dan secara daring, putaran pemungutan suara baru telah diluncurkan. Inilah yang Anda sebut kehendak rakyat. Sekarang seluruh jaringan sedang menonton siaran langsung ini. Jumlah peserta pemungutan suara telah melampaui 10 juta. Mereka yang mendukung Bapak Chan Hongming yang terhormat telah mencapai 99% dari seluruh jaringan. Adapun mereka yang mendukung Wu Jialei dan istrinya. Para guru sesama warga desa, terima kasih. Kebaikan kalian. Aku Chen Shangnan akan mengingatnya dalam hatiku seumur hidup ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tolong cepat bangun. Apa yang telah kami lakukan dan kesulitan yang telah kami alami jauh tidak sebanding dengan milik ayahmu. Dedikasi kepadamu selama 24 tahun terakhir. Ayahku, kau merasakan semua kepahitan di dunia ini. Kau menggunakan segalanya untuk membesarkanku. Untuk yang melahirkanku dan membesarkanku. Seseorang dapat membalasnya dengan nyawa. Kepada mereka yang melahirkanku, tetapi tidak membesarkanku. Seseorang dapat membalasnya dengan memotong jari. Mereka yang tidak melahirkanku atau membesarkanku.
Bagaimana aku bisa membalasnya? Ayah, putrimu bersujud kepadamu. Putriku,